Ibu mertua selalu mengungkit nafkah yang diberikan oleh suamiku. Dengan sombong dia menghinaku wanita miskin hanya menjadi beban suami. Suamiku yang kuanggap sosok pelindung justru membela ibunya dan ikut merendahkanku di depan banyak orang. Setelah pengkhianatan ini, kupastikan kalian hancur saat ku ungkap sebuah rahasia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam mobil terasa sesak, jauh lebih pengap daripada yang ditunjukkan oleh penyejuk udara yang berembus pelan. Ayu menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan manusia. Di sebelahnya, Mas Yusuf mengemudi dengan rahang yang sedikit mengeras, sebuah pertanda yang sudah sangat Ayu kenali. Ini adalah keheningan sebelum badai. Setiap kali mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya untuk acara keluarga, keheningan canggung ini selalu menjadi hidangan pembuka. Nanti kalau ibu mulai bicara macam-macam, kamu diam saja ya, Yu, kata Mas Yusuf akhirnya, memecah kesunyian. Matanya tetap lurus menatap jalanan di depan. Kamu tahu sendiri kan, watak ibu seperti apa? Beliau tidak bermaksud jahat, hanya saja caranya bicara kadang kurang pas. Ayu menarik napas panjang, mencoba menahan rasa perih yang mulai menjalar di hatinya. Bukan sekali atau dua kali ia mendengar nasihat yang sama. Kalimat itu sudah menjadi seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Sebuah pengingat bahwa dalam pertarungan apapun yang melibatkan ibunya, ia tidak akan pernah dibela. Iya, Mas. Aku mengerti, jawabnya lirih, lebih untuk mengakhiri percakapan daripada karena ia setuju. Bagaimana mungkin ia bisa setuju bahwa semburan hinaan bukanlah niat yang jahat? Mobil mereka berbelok memasuki sebuah gerbang raksasa yang menjulang angkuh, membuka jalan menuju halaman rumah yang lebih pantas disebut istana kecil. Pilar-pilar besar bergaya Romawi menopang teras depan, dan taman yang terawat sempurna tampak berkilauan di bawah sorotan lampu-lampu taman yang mewah. Ini adalah dunia Ibu Nurma dan Pak Sasmito, dunia yang selalu membuat Ayu merasa seperti sebutir debu yang salah tempat. Setiap kali ia melangkah masuk rumah ini, ia merasa seperti sedang memakai kostum yang salah, memainkan peran yang tidak pernah ia inginkan. Begitu mereka masuk, aroma masakan mewah dan parfum mahal langsung menyambut. Tawa renyah dan obrolan basa-basi terdengar dari ruang makan, tempat seluruh keluarga besar Sasmito telah berkumpul. Sambutan yang mereka terima terasa hangat di permukaan, namun dingin di baliknya. Cipika-cipiki dari para tante dan sepupu terasa seperti kewajiban. Senyum mereka tidak pernah sampai ke mata saat menatap Ayu. Mereka melihatnya, tetapi tidak benar-benar menerimanya. Ia adalah anomali, menantu dari keluarga biasa yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam dinasti mereka yang terpandang. Ibu Nurma, sang ratu di istananya, duduk di kepala meja. Malam itu, ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang berkilauan. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya dihiasi berlian yang seolah berlomba-lomba memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa di atas mereka. Saat melihat Ayu, senyumnya terkembang, namun tatapan matanya tajam dan menilai, seolah sedang memindai harga setiap helai benang pada gaun sederhana yang dikenakan Ayu. Nah, ini dia pasangan yang paling ditunggu-tunggu, ujar Ibu Nurma dengan suara yang dibuat seceria mungkin, namun penuh dengan nada sarkasme yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang mengenalnya dengan baik. Ayo, duduk, Yu. Jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Ayu hanya tersenyum tipis dan duduk di samping Mas Yusuf. Ucapan, anggap saja rumah sendiri, adalah ironi terbesar yang pernah ia dengar. Di tempat ini, ia bahkan tidak berani menggeser letak garpu tanpa merasa diawasi. Acara makan malam pun dimulai. Percakapan mengalir di sekitar meja, membahas topik-topik yang jauh dari jangkauan Ayu. Mereka berbicara tentang perjalanan liburan ke Eropa, harga saham yang meroket, pembelian properti baru, dan rencana lelang mobil antik. Ayu hanya diam, menjadi pendengar yang baik, sesekali tersenyum atau mengangguk ketika Mas Yusuf meliriknya, seolah memberi isyarat agar ia tetap terlihat terlibat. Kemudian, seperti yang sudah diduga, sorotan itu pun beralih padanya. Dimulai oleh seorang tante yang bertanya dengan nada manis yang dibuat-buat, "Ayu, sekarang kesibukannya apa? Masih di rumah saja?" Sebelum Ayu sempat menjawab, Ibu Nurma sudah menyahut dengan cepat. "Sibuk? Tentu saja dia sangat sibuk. Sibuk menghabiskan uang suaminya," katanya, diakhiri dengan tawa kecil yang diikuti oleh beberapa kerabat lainnya. Pipi Ayu terasa panas. Ia melirik Mas Yusuf, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Tetapi Mas Yusuf hanya tersenyum canggung dan pura-pura sibuk memotong steaknya. Serangan itu baru permulaan. Ibu Nurma seolah mendapatkan panggungnya malam itu.
Ia mulai bercerita dengan suara yang sengaja dikeraskan, tentang betapa beratnya perjuangan seorang anak laki-laki seperti Yusuf di zaman sekarang. Ia harus bekerja keras banting tulang untuk bisa memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya. Lihat saja kalung yang dipakai Ayu itu, kata Ibu Nurma sambil menunjuk leher Ayu dengan dagunya. Semua mata langsung tertuju pada kalung emas putih tipis dengan liontin kecil yang melingkar di leher Ayu. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Mas Yusuf bulan lalu. Yusuf harus lembur seminggu penuh, hanya untuk membelikan kalung kecil seperti itu. Padahal kalau uangnya ditabung, kan, bisa untuk investasi. Tapi ya sudahlah, namanya juga menyenangkan istri. Setiap kata terasa seperti tamparan. Ibu Nurma dengan sengaja merendahkan nilai hadiah dari anaknya sendiri, sekaligus melukiskan citra Ayu sebagai istri materialistis yang tidak mengerti arti perjuangan. Ruangan itu terasa semakin panas, udara semakin tipis. Ayu menunduk, menatap piringnya yang masih terisi penuh. Nafsu makannya sudah hilang sejak 5 menit yang lalu. Puncaknya tiba ketika salah satu sepupu Mas Yusuf dengan bangga mengumumkan bahwa istrinya baru saja diterima bekerja di sebuah firma hukum ternama. Pujian pun mengalir deras. Ibu Nurma tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menatap Ayu dengan tatapan merendahkan yang begitu kentara. Nah, begitu baru menantu idaman. Mandiri, punya karir, bisa membantu suami, dan membanggakan keluarga. Bukan yang hanya duduk manis di rumah, mengadahkan tangan setiap bulan, dan menjadi beban, sindir Ibu Nurma tajam. Suasana meja makan menjadi hening seketika. Semua orang tahu persis kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Kali ini, hinaan itu terlalu telanjang, terlalu langsung. Ayu mengangkat kepalanya, matanya yang sudah berkaca-kaca menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Rasa sabar yang selama ini ia kumpulkan seperti bendungan yang akhirnya retak. "Maaf, Bu. Maksud ibu apa?" tanya Ayu, suaranya sedikit bergetar. Ibu Nurma meletakkan sendok dan garpunya dengan keras, menimbulkan bunyi denting yang memekakan telinga. Wajahnya memerah karena marah, merasa ditantang. "Kamu tidak mengerti juga? Kamu ini cuma menantu miskin yang numpang hidup. Kalau bukan karena anakku, kamu makan apa? Sadar diri. Lihat dirimu, datang ke keluarga ini tidak membawa apa-apa selain badanmu saja. Seharusnya kamu itu bersyukur, bukannya malah berlagak tersinggung." Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Waktu seolah berhenti. Tawa dan obrolan lenyap, digantikan oleh keheningan yang total dan mencekam. Beberapa kerabat tampak kaget, sementara yang lain terlihat menikmati drama itu dengan senyum tertahan. Jantung Ayu serasa diremas. Sakit, perih, dan hancur. Semua pertahanannya runtuh. Namun, di tengah kehancurannya, secercah harapan terakhir membuatnya menoleh ke samping, menatap suaminya. Ia mencari perlindungan, mencari pembelaan dari laki-laki yang telah berjanji akan selalu menjaganya. Ayu menatap Mas Yusuf dengan tatapan memohon. "Tolong, katakan sesuatu. Bela aku." Namun yang ia dapatkan adalah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Mas Yusuf tidak bisa menatap matanya. Ia gelisah di kursinya, wajahnya pucat. Lalu, dengan suara pelan, ia menoleh ke arah ibunya. "Sudah, Ibu, jangan diperpanjang. Kasihan didengar yang lain," katanya. Kemudian ia menoleh pada Ayu. "Kamu juga, Yu, maklumi saja Ibu. Beliau sedang lelah." Maklumi saja. Dua kata itu menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Bukan hinaan Ibu Nurma yang paling menyakitkan, tetapi pengkhianatan suaminya. Di saat ia paling membutuhkannya, suaminya justru memilih untuk menyelamatkan muka ibunya dan mengorbankan harga dirinya. Sesuatu di dalam diri Ayu putus. Air mata yang tadi mendesak keluar tiba-tiba berhenti. Rasa sakit yang membakar perlahan berubah menjadi dingin yang membekukan. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Kosong. Kemudian, kekosongan itu mulai terisi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, tajam, dan penuh perhitungan. Ia tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menyeka sudut matanya yang kering. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, ia meletakkan serbet makannya di atas meja. Ia berdiri, dan senyum tipis yang ganjil terukir di bibirnya. Senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan atau keramahan, melainkan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang yang melihatnya berdiri. Dengan suara yang dingin, jernih, dan tanpa getaran sedikitpun, ia berkata, "Terima kasih atas makan malamnya, Bu. Saya rasa, ini yang terakhir." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan itu. Langkahnya mantap, punggungnya tegak lurus.
Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia meninggalkan keheningan yang pekat, wajah-wajah yang terkejut, dan seorang suami yang menatapnya dengan mulut ternganga, terlambat menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di luar rumah, udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, tetapi tidak mampu mendinginkan api yang baru saja menyala di dalam dirinya. Ia berhenti sejenak di bawah temaram lampu jalan. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan kecilnya. Jarinya dengan cepat mengetik sebuah pesan singkat ke sebuah nomor yang tersimpan dengan nama Sandi. Pesan itu hanya terdiri dari 2 kata. Mulai sekarang. Setelah menekan tombol kirim, ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Permainan sudah berakhir. Atau lebih tepatnya, permainan mereka telah berakhir. Dan permainannya baru saja dimulai. Taksi yang ditumpangi Ayu melaju dengan mulus, membelah jalanan malam yang ramai. Ia tidak menangis. Matanya menatap lurus ke depan, kosong, namun pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Peta-peta strategi, diagram alir, dan daftar aset berkelebat di benaknya, menggantikan bayangan wajah-wajah di meja makan tadi. Ia tidak sedang melarikan diri, ia sedang kembali ke markasnya, ke pusat kendali hidupnya yang sebenarnya. Alamat yang ia berikan kepada sopir taksi bukanlah alamat rumah kontrakannya bersama Mas Yusuf, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang sengaja ia pilih untuk melengkapi penyamarannya. Alamat tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit ultramodern di jantung distrik bisnis, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang gagah. Begitu taksi berhenti di lobi yang megah, seorang petugas keamanan berseragam rapi segera membukakan pintu untuknya, menyapanya dengan hormat, "Selamat malam, Nona Ayu." Tidak ada keterkejutan di wajah petugas itu melihatnya datang dengan taksi biasa dan gaun sederhana. Mereka sudah terbiasa dengan keanehan majikannya. Ayu hanya mengangguk singkat dan berjalan lurus menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya. Pintu lift terbuka langsung di dalam sebuah penthouse yang luasnya mungkin setara dengan setengah lantai rumah mertuanya. Namun, suasananya sangat berbeda. Jika rumah Ibu Nurma adalah pameran kemewahan klasik yang norak, maka penthouse ini adalah perwujudan dari kemewahan modern yang minimalis dan fungsional. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 360 derajat gemerlap kota. Perabotannya didominasi warna monokrom, desainnya tajam dan bersih. Tidak ada pajangan kristal atau lukisan cat minyak bergaya feodal. Yang ada hanyalah beberapa karya seni abstrak dan deretan layar monitor canggih yang tertanam rapi di salah satu dinding. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah pusat komando. Ayu berjalan ke kamar tidurnya yang luas, melepaskan gaun sederhana yang terasa seperti kostum sirkus baginya. Ia membiarkan gaun itu jatuh begitu saja di lantai, sebuah simbol bahwa perannya sebagai Ayu yang lemah dan penurut telah usai. Di depan cermin besar, ia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu tampak lelah, tetapi matanya menyeratkan kobaran api yang dahsyat. Ini adalah dirinya yang asli. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke alasan mengapa semua sandiwara ini dimulai. 3 tahun yang lalu, ia adalah Ayu Lestari Putri, satu-satunya pewaris Adijaya Group, sebuah konglomerasi raksasa yang dibangun oleh almarhum ayahnya. Sejak usia muda, ia sudah dididik untuk menjadi pemimpin. Hidupnya adalah tentang rapat dewan, analisis pasar saham, dan negosiasi bisnis tingkat tinggi. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya dengan motif tersembunyi. Pria-pria yang merayunya hanya mengincar koneksi dan kekayaannya. Teman-teman yang memujinya hanya mengharapkan keuntungan. Ia merasa seperti berada di dalam sangkar emas, dikagumi tetapi tidak pernah benar-benar dicintai. Kelelahan itu mencapai puncaknya setelah ia berhasil memenangkan sebuah perang akuisisi yang brutal melawan pesaing bisnisnya. Kemenangan itu terasa hampa. Di tengah pesta perayaan, ia melihat pantulan dirinya di jendela, seorang wanita muda dengan tatapan mata yang tua dan letih. Saat itulah ia membuat keputusan drastis. Ia ingin rehat. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Dicintai bukan karena nama belakang atau saldo rekeningnya, tetapi karena dirinya sendiri. Dengan bantuan timnya yang paling terpercaya, ia menciptakan identitas baru. Ayu, seorang gadis yatim piatu dari kota kecil dengan warisan yang cukup untuk hidup sederhana. Ia menyewa rumah kontrakan kecil, bekerja paruh waktu di sebuah toko buku, dan menikmati anonimitas yang selama ini ia dambakan. Di sanalah ia bertemu Yusuf. Yusuf, seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan properti, tampak seperti angin segar. Ia tidak tahu siapa Ayu sebenarnya. Ia mendekatinya dengan canggung, mengajaknya makan di warung tenda, dan memberinya hadiah-hadiah kecil yang tulus. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan sebagai aset perusahaan. Ia jatuh cinta pada ilusi itu.
Ia percaya bahwa ia telah menemukan cinta sejati yang ia cari. Sebelum menikah, ia sempat ragu. Haruskah ia mengungkapkan jati dirinya? Namun ketakutannya lebih besar. Ia takut jika Yusuf tahu, tatapannya akan berubah, ketulusannya akan luntur, digantikan oleh kekaguman palsu yang sama seperti yang ia lihat pada pria-pria lain. Maka, ia mengubur rahasianya dalam-dalam, membuat janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani kehidupan sederhana ini selamanya, asalkan ia memiliki cinta Yusuf. Sebuah janji yang kini terasa begitu naif dan bodoh. Kembali di masa kini, Ayu melangkah ke bawah pancuran air hangat, membiarkan air itu menghapus sisa-sisa kelemahannya. Ia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah sutra hitam, rambutnya yang basah tergerai di punggungnya. Ia duduk di depan meja komputernya, menyentuh layar untuk mengaktifkannya. Wajahnya yang terpantul di layar gelap tampak tenang dan penuh kendali. Dengan beberapa ketukan, ia memulai sebuah panggilan video terenkripsi. Beberapa detik kemudian, 4 kotak video muncul di layar utama, menampilkan wajah-wajah serius dari tim inti hukum dan keuangannya yang berbasis di Singapura dan Swiss. Mereka adalah orang-orang terbaik di bidangnya, yang loyalitasnya telah teruji selama bertahun-tahun. "Selamat malam, Nona Ayu," sapa seorang pria berkacamata di salah satu kotak. Ia adalah kepala tim hukumnya. "Malam. Status?" tanya Ayu langsung, tanpa basa-basi. Suaranya datar dan profesional. "Semua aset telah dilacak. Sumber kekayaan utama keluarga Sasmito berasal dari PT Jaya Makmur. Dana pribadi Ibu Nurma dan Mas Yusuf sepenuhnya bergantung pada gaji dan fasilitas dari perusahaan itu. Mereka tidak memiliki sumber penghasilan signifikan lainnya. Mereka hidup dari utang kartu kredit dan pinjaman perusahaan untuk menopang gaya hidup mereka," lapor kepala tim keuangan. Ayu mengangguk pelan. Sesuai dugaannya, mereka adalah raja dan ratu di atas istana pasir. "Baik," kata Ayu. "Protokol badai diaktifkan sepenuhnya. Saya mau kalian mulai dengan langkah-langkah kecil. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Ibu Nurma yang terikat pada akun korporat. Tarik semua fasilitas kendaraan mewah atas nama Pak Sasmito di luar yang menjadi hak jabatannya. Dan untuk Yusuf," Ayu berhenti sejenak, "kirimkan surat pemberitahuan audit internal untuk seluruh departemennya. Fokuskan pada penyalahgunaan dana representasi dan klaim perjalanan fiktif. Aku ingin dia merasakan tekanan dari dalam." Kepala tim hukumnya sedikit mengangkat alis. "Hanya itu, Nona? Kita bisa langsung membekukan semua asetnya jika Anda mau." Ayu tersenyum dingin. Senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan di meja makan tadi. "Tidak. Itu terlalu cepat. Hewan yang mati karena satu tembakan tidak akan merasakan penderitaan. Saya ingin mereka mati perlahan. Saya ingin mereka merasakan kepanikan, kebingungan, dan ketakutan, melihat dunia mereka runtuh bata demi bata, tanpa tahu dari mana datangnya gempa." Ada keheningan sejenak di seberang layar. Timnya sudah terbiasa dengan ketegasannya, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda di dalam suaranya. Ada nuansa pribadi yang kelam. "Satu lagi," tambah Ayu. "Saya mau laporan lengkap mengenai sejarah akuisisi PT Jaya Makmur 20 tahun lalu. Terutama saat perusahaan itu diambil alih oleh Pak Sasmito setelah kematian mitra bisnisnya, seorang pria bernama Adi Jaya. Gali semuanya. Saya ingin tahu setiap detailnya." Perintah itu dieksekusi tanpa pertanyaan. Panggilan video pun berakhir. Ayu memutar kursinya menghadap jendela raksasa. Kota di bawahnya tampak seperti galaksi yang terhampar luas. Disinilah ia seharusnya berada. Di puncak, mengendalikan segalanya. Ia telah merendahkan dirinya, menyembunyikan kekuatannya, dan mengecilkan dunianya hanya demi seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk membelanya dari hinaan ibunya sendiri. Kesalahan yang tidak akan pernah ia ulangi lagi. Ia mengambil sebuah tablet dari meja, membuka galeri foto. Di sana ada foto pernikahannya. Ia dan Yusuf tersenyum bahagia. Dulu, ia melihat cinta dan harapan di foto itu. Sekarang, yang ia lihat hanyalah kebodohan dan pengkhianatan. Salah satu pengacaranya sempat bertanya di awal panggilan tadi, sebuah pertanyaan formalitas yang harus ia ajukan. "Nona Ayu, apakah kami lanjutkan protokol badai?" Ayu menatap foto pernikahan itu untuk terakhir kalinya, lalu dengan satu gesekan jari, ia menghapusnya secara permanen dari perangkatnya. Jawabannya sudah jelas sejak ia melangkah keluar dari rumah itu. "Bukan aku yang memulai," bisiknya pada keheningan apartemen mewahnya. "Aku hanya akan mengakhirinya." 1 minggu setelah malam penuh hinaan itu, kehidupan keluarga Sasmito masih berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan.
Mereka menganggap kepergian Ayu hanyalah sebuah drama sementara dari seorang wanita manja yang sedang merajuk. Ibu Nurma bahkan dengan bangga bercerita kepada teman-temannya bahwa ia sedang memberi pelajaran kepada menantunya tentang sopan santun. Ia yakin, cepat atau lambat, Ayu akan kembali sambil menangis dan memohon maaf. Bagaimanapun, wanita seperti Ayu butuh mereka untuk bertahan hidup. Keyakinan angku itulah yang membuat kejatuhan mereka terasa lebih keras ketika kerikil pertama mulai menggelinding. Momen itu terjadi di tempat yang paling Ibu Nurma puja setelah rumahnya sendiri, sebuah restoran mewah tempat arisan sosialitanya diadakan. Ia duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para pengikutnya, wanita-wanita kaya yang saling bersaing dalam kemewahan. Ibu Nurma sedang berada di puncak permainannya. Ia baru saja membeli tas edisi terbatas dari desainer ternama, dan tidak henti-hentinya menceritakan betapa sulitnya mendapatkan tas tersebut. Sebuah cara halus untuk mengatakan betapa istimewanya dirinya. Tentu saja harganya selangit, katanya sambil mengibaskan tangannya dengan anggun, memastikan gelang berliannya menangkap cahaya. Tapi bagi kita, apalah arti uang jika tidak bisa membeli kebahagiaan dan keindahan, bukan? Teman-temannya mengangguk setuju, beberapa dengan kekaguman tulus, yang lain dengan iri hati yang tersembunyi. Tibalah saatnya membayar tagihan makan siang yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Seperti biasa, Ibu Nurma dengan gerakan teatrikal mengeluarkan kartu kredit platinumnya yang berkilauan. Ini adalah bagian dari ritualnya, menunjukkan kepada semua orang bahwa ialah pemimpin kelompok ini, sang dermawan yang murah hati. Biar aku saja yang urus semuanya, katanya dengan senyum meremehkan. Ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan. Beberapa menit kemudian, sang manajer restoran menghampirinya dengan ekspresi canggung. Mohon maaf, Ibu Nurma. Sepertinya ada sedikit masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Wajah Ibu Nurma langsung mengeras. Apa maksudmu ditolak? Itu kartu kredit tanpa batas. Gesek lagi. Mungkin mesin kalian yang rusak. Manajer itu mengangguk patuh dan kembali ke meja kasir. Namun, hasilnya tetap sama. Ia kembali dengan wajah yang lebih pucat. Sudah kami coba beberapa kali, Bu. Tetap tidak bisa. Pihak bank memberikan notifikasi penolakan. Bisik-bisik mulai terdengar di meja itu. Wajah teman-teman Ibu Nurma yang tadi penuh kekaguman kini berubah menjadi rasa ingin tahu yang jahat. Tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain melihat sang ratu tergelincir dari tahtanya. Pipi Ibu Nurma terasa panas karena malu dan marah. Ini adalah penghinaan terbesar. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan, desisnya. Ia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya yang mahal. Coba yang ini. Kartu itu pun ditolak. Begitu pula dengan kartu ketiga. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Di tengah tatapan penuh kemenangan dari para rivalnya, ia terpaksa menelan harga dirinya dan membiarkan salah satu temannya membayar tagihan. Sepanjang sisa pertemuan itu, ia hanya diam, senyumnya kaku, sementara di dalam dirinya badai amarah berkecamuk. Begitu sampai di mobil, ia langsung menelepon pihak bank, membentak-bentak layanan pelanggan yang hanya bisa memberinya jawaban standar bahwa kartu tersebut telah diblokir oleh perusahaan induk tanpa alasan yang bisa mereka jelaskan. Di tempat lain, kerikil kedua menimpa Pak Sasmito. Ia adalah seorang pria yang mengukur harga dirinya dari status dan fasilitas yang ia dapatkan. Salah satu kebanggaan terbesarnya adalah mobil sedan mewah Eropa yang merupakan kendaraan dinasnya sebagai direktur. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Itu adalah simbol kekuasaannya. Pagi itu, saat ia bersiap untuk pergi bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya, sebuah email masuk ke ponselnya. Email itu datang dari Departemen Umum, isinya singkat, dingin, dan tidak bisa dibantah. Berdasarkan arahan efisiensi baru dari Dewan Direksi yang disetujui oleh perusahaan induk, semua fasilitas kendaraan di luar standar operasional untuk jajaran direksi akan ditarik kembali. Mobil mewahnya akan dijemput siang ini dan akan diganti dengan mobil sedan Jepang standar. Pak Sasmito membaca email itu 3 kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Efisiensi? Sejak kapan perusahaannya yang kaya raya ini peduli dengan efisiensi semacam itu? Ia merasa direndahkan. Dengan murka, ia menelepon kepala Departemen Umum, seorang pria yang biasanya akan gemetar jika mendengar namanya disebut. Apa maksud dari email konyol ini? Hardiknya tanpa basa-basi. Namun, jawaban yang ia terima di luar dugaan. Suara di seberang telepon itu terdengar tenang dan formal. Mohon maaf, Pak Sasmito. Ini adalah keputusan final dari kantor pusat holding. Saya hanya menjalankan perintah. Sopir kami akan tiba pukul 12 siang untuk proses serah terima. Perintah siapa? Siapa yang berani membuat keputusan ini tanpa persetujuan saya?
Perintah langsung dari perwakilan pemegang saham mayoritas. Pak, saya tidak punya wewenang untuk mempertanyakannya. Telepon ditutup. Pak Sasmito berdiri termangu di garasinya, menatap mobilnya yang berkilauan. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja menampar wajahnya. Kekuasaannya, yang selama ini ia anggap absolut di dalam perusahaan itu, ternyata memiliki batas. Dan ia sama sekali tidak tahu siapa yang menetapkan batas itu. Sementara itu, di kantornya, Mas Yusuf sedang menghadapi perangnya sendiri. Tekanan datang dari segala arah, seperti serangkaian pukulan jab yang cepat dan membingungkan. Proyek pembangunan resor mewah yang sudah ia siapkan selama berbulan-bulan tiba-tiba ditunda oleh Komite Investasi dengan alasan perlu peninjauan ulang terhadap studi kelayakan. Anggaran promosi untuk departemennya dipotong 50% tanpa pemberitahuan sebelumnya. Atasannya yang dulu sering menepuk punggungnya kini seolah menghindarinya, menjawab pertanyaannya dengan kalimat-kalimat pendek dan normatif. Ia merasa frustrasi, pekerjaannya berantakan, dan suasana hatinya semakin keruh. Kemudian, telepon dari ibunya masuk, diwarnai dengan teriakan histeris tentang insiden kartu kredit. Ini pasti karena perempuan sialan itu. Sejak dia pergi dari rumah, semua jadi berantakan. Cepat kamu urus ini, Yusuf. Ibu malu. Belum reda amarah ibunya, telepon dari ayahnya menyusul, mengeluhkan tentang mobil dinasnya yang ditarik. Ada yang tidak beres di kantor, Yusuf. Kamu cari tahu. Ayah merasa ada yang bergerak di belakang kita. Yusuf merasa kepalanya mau pecah. Ia tidak bisa menghubungkan titik-titik itu. Dalam benaknya yang sempit, semua ini hanyalah rentetan nasib buruk. Ia bahkan menyalahkan kepergian Ayu sebagai penyebab stresnya, yang membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Ia merindukan Ayu, bukan karena cinta, tetapi karena ia merindukan keteraturan hidupnya yang dulu. Ia merindukan seseorang yang bisa ia jadikan pelampiasan atas hari buruknya di kantor. Di puncak rasa frustrasinya, sebuah notifikasi email muncul di layar komputernya. Subjeknya tertulis dengan huruf kapital, pemberitahuan audit internal wajib. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia membuka email itu. Isinya adalah surat resmi dari tim audit internal holding, memberitahukan bahwa akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pengeluaran dan klaim biaya di departemennya selama 3 tahun terakhir. Email itu menekankan bahwa setiap ketidakwajaran yang ditemukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu persis bahwa klaim perjalanannya penuh dengan rekayasa. Makan malam mewah bersama teman-temannya sering ia klaim sebagai biaya menjamu klien. Tiket liburan keluarga ia masukkan sebagai biaya perjalanan dinas. Selama ini, tidak ada yang pernah memeriksanya. Ia merasa aman. Tapi sekarang, sebuah tim audit dari kantor pusat akan menguliti setiap transaksinya. Ia menggulir email itu ke bawah dengan tangan gemetar, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas perintah neraka ini. Di bagian bawah, di kolom tembusan surat, CC, matanya terpaku pada serangkaian inisial yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Inisial itu seolah menatapnya balik dari layar, dingin dan penuh kuasa. Tembusan, ALP, Kantor Pusat Holding. Yusuf menelan ludah. Siapakah ALP? Nama itu terasa asing. Namun entah kenapa mengirimkan getaran ketakutan yang mendalam ke tulang punggungnya. Ia tidak tahu siapa orang itu, tetapi ia punya firasat yang sangat buruk bahwa hidupnya yang nyaman dan penuh kepura-puraan akan segera berakhir. Kabar mengenai audit internal menyebar di lantai kantor PT Jaya Makmur, secepat api membakar ilalang kering. Keesokan harinya, suasana yang biasanya penuh dengan obrolan santai dan tawa berubah menjadi tegang dan penuh bisik-bisik. 3 orang auditor dari kantor pusat holding tiba. Mereka tidak tampak seperti auditor internal pada umumnya yang bisa diajak berkompromi. Mereka adalah tim profesional yang dingin, efisien, dan tidak banyak bicara. 2 pria dan 1 wanita. Semuanya mengenakan setelan gelap yang mahal, seolah mereka adalah agen dari sebuah badan intelijen. Mereka mengambil alih ruang rapat terbesar, mengubahnya menjadi markas mereka, dan dari sana, gelombang ketakutan mulai menyebar. Karyawan dipanggil satu persatu. Namun, fokus utama mereka jelas adalah Departemen Pemasaran dan Proyek yang dipimpin oleh Yusuf. Yusuf sendiri menjadi orang pertama yang dipanggil. Ketika ia masuk ke dalam ruang rapat yang dingin itu, ia merasa seperti seorang terdakwa yang akan diadili. Para auditor duduk berjajar di satu sisi meja, laptop mereka terbuka, dan setumpuk dokumen tebal tersusun rapi di depan mereka. Selamat pagi, Bapak Yusuf, sapa auditor wanita yang tampaknya menjadi pemimpin tim. Suaranya datar tanpa emosi. Kami hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal.
Silakan duduk. Selama 2 jam berikutnya, Yusuf dihujani pertanyaan-pertanyaan yang menusuk dan presisi. Mereka tidak menuduh. Mereka hanya bertanya, tetapi setiap pertanyaan terasa seperti sebuah jerat yang semakin mengencang. Di sini tercatat Anda melakukan perjalanan dinas ke Surabaya pada tanggal 15 Maret untuk bertemu dengan klien. Namun, tagihan kartu kredit perusahaan Anda menunjukkan adanya transaksi di sebuah restoran tepi pantai di Seminyak, Bali pada hari yang sama. Bisakah Anda menjelaskannya? Yusuf menelan ludah, otaknya bekerja keras mencari alasan. Itu, mungkin ada kesalahan tanggal pada sistem. Klien saya dari Surabaya meminta pertemuan diundur dan dipindahkan ke Bali secara mendadak untuk membahas proyek villa di sana. Auditor itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengetik sesuatu di laptopnya. Baik. Apakah Anda memiliki notulen rapat atau setidaknya email konfirmasi mengenai perubahan lokasi pertemuan tersebut? Tentu saja ia tidak memilikinya. Yusuf mulai berkeringat. Saya rasa itu hanya percakapan lisan melalui telepon. Pertanyaan terus berlanjut. Semakin detail dan semakin sulit untuk dibantah. Mereka menunjukkan bukti pembayaran tol pada hari libur nasional yang ia klaim sebagai biaya transportasi survei lokasi. Mereka mempertanyakan tagihan hotel untuk 2 kamar sementara surat tugasnya hanya untuk 1 orang. Mereka bahkan memiliki data GPS dari mobil dinasnya yang menunjukkan bahwa pada jam kerja, mobil itu seringkali berada di mall atau klub golf. Setiap kebohongan kecil dan penyalahgunaan wewenang yang pernah ia lakukan seolah dibentangkan di atas meja untuk dilihat semua orang. Ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan telanjang dan lemas, yakin bahwa para auditor itu tahu segalanya. Berita tentang interogasi Yusuf menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai menjaga jarak darinya. Rekan kerja yang biasanya mengajaknya makan siang kini tiba-tiba punya urusan mendadak. Obrolan di pantry akan berhenti seketika jika ia masuk. Ia menjadi seperti hantu di kantornya sendiri, diisolasi dan dikucilkan. Ia bisa merasakan tatapan mata mereka di punggungnya, tatapan yang penuh dengan rasa ingin tahu, cemoohan, dan sedikit rasa takut. Rumor baru yang lebih besar mulai beredar, melampaui sekadar masalah audit. Para manajer senior berbisik tentang adanya perubahan besar di tingkat kepemilikan saham. Seorang investor misterius, yang disebut sebagai investor siluman, telah secara diam-diam mengakuisisi mayoritas saham perusahaan melalui pasar global. Era kepemimpinan keluarga Sasmito, yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, disebut-sebut akan segera berakhir. Pak Sasmito merasakan getaran ini lebih kuat dari siapapun. Sebagai seorang direktur senior, ia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karirnya, ia membentur tembok baja. Semua pintu yang dulu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Ia menelepon salah satu anggota dewan direksi yang merupakan teman lamanya. Budi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa investor baru ini? Tanyanya langsung. Suara temannya di seberang terdengar gugup dan menghindar. Maaf, Sas. Aku tidak bisa bicara banyak. Tanganku terikat. Ini semua sangat rahasia dan keputusannya datang dari tingkat yang sangat tinggi. Tingkat setinggi apa? Aku ini direktur di sini. Bentak Pak Sasmito, frustrasi. Lebih tinggi dari kita semua, Sas. Perintahnya datang langsung dari perwakilan holding di Zurich. Mereka sangat tertutup. Yang kami tahu, mereka ingin melakukan restrukturisasi total dan audit forensik terhadap manajemen lama. Kata, audit forensik, membuat perut Pak Sasmito melilit. Itu bukan audit biasa. Itu adalah investigasi mendalam untuk mencari penipuan dan kejahatan korporat. Jaringan kekuasaannya yang ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun terasa rapuh, seperti sarang laba-laba. Ia merasa seperti orang asing di kerajaannya sendiri. Kemarahan dan ketakutan bergulat di dalam dirinya. Ia tahu ini bukan lagi tentang efisiensi atau nasib buruk. Ini adalah serangan yang terencana dan sistematis. Seseorang di luar sana, seseorang dengan kekuatan yang luar biasa, sedang dengan sengaja menghancurkan keluarganya. Tapi siapa? Dan mengapa? Ia mencurigai beberapa rival bisnis lamanya, tetapi tidak ada satupun yang memiliki kekuatan sebesar ini untuk bergerak secepat dan senyap ini. Pikirannya buntu. Tidak pernah sekalipun, bahkan dalam imajinasi terliarnya, nama Ayu terlintas di benaknya. Baginya, Ayu hanyalah bayangan tak berarti, seorang wanita lemah yang dunianya tidak lebih luas dari dapur dan ruang tamu. Ketakutan terbesar Pak Sasmito menjadi kenyataan pada hari Jumat sore. Sekretarisnya masuk ke ruangannya dengan wajah pucat, menyerahkan sebuah amplop tebal berlogo perusahaan induk. Itu bukan surat biasa, melainkan sebuah panggilan resmi. Ia, bersama beberapa direktur lama lainnya,
dipanggil untuk menghadiri rapat Dewan Darurat pada hari Senin. Jantungnya berdebar kencang saat membaca agenda rapat yang terlampir. Agenda pertama adalah perkenalan dengan perwakilan pemilik saham mayoritas yang baru. Namun, agenda kedualah yang membuatnya hampir berhenti bernapas. Agenda rapat poin 2, tinjauan ulang tata kelola perusahaan dan proses akuisisi historis PT Jaya Makmur, periode 20 tahun terakhir. Dunia Pak Sasmito seakan runtuh. 20 tahun terakhir. Itu adalah periode kekuasaannya. Itu adalah periode di mana ia, setelah kematian mendadak mitra bisnis sekaligus sahabatnya, Adi Jaya, dengan licik mengakuisisi penuh perusahaan dan menyingkirkan hak-hak janda dan anak perempuan sahabatnya yang saat itu masih kecil. Sebuah rahasia kelam yang ia kubur dalam-dalam, fondasi dari semua kekayaan dan status yang ia nikmati saat ini. Ia terduduk lemas di kursinya yang mahal, surat panggilan itu gemetar di tangannya. Keringat dingin membasahi keningnya. Ini bukan lagi sekadar serangan bisnis. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi. Seseorang tidak hanya ingin mengambil alih perusahaannya. Seseorang ingin membongkar kuburan masa lalunya. Hantu dari masa lalu yang ia pikir telah mati selamanya, kini bangkit kembali untuk menuntut balas. Akhir pekan itu terasa seperti jeda sebelum eksekusi bagi keluarga Sasmito. Pak Sasmito mengurung diri di ruang kerjanya, mondar-mandir seperti singa dalam sangkar, sementara Yusuf mencoba menenangkan ibunya yang tidak henti-hentinya mengomel dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka semua tahu bahwa hari Senin akan datang membawa vonis. Tetapi mereka tidak tahu siapa hakimnya, dan seberapa berat palu godam yang akan dijatuhkan ke atas kepala mereka. Sementara itu, di pentousenya yang sunyi, Ayu tidak sedang beristirahat. Akhir pekan baginya adalah waktu yang paling produktif, bebas dari hiruk-pikuk pasar saham dan rapat rutin. Ia menghabiskan hari Sabtunya dengan menelaah laporan awal dari tim audit. Setiap halaman adalah konfirmasi dari apa yang sudah ia rasakan selama ini. Keluarga itu korup sampai ke akarnya. Laporan pengeluaran Yusuf adalah sebuah mahakarya penipuan kecil-kecilan, sementara catatan keuangan Pak Sasmito menunjukkan pola penyalahgunaan dana perusahaan yang lebih sistematis dan berskala besar. Namun, semua itu hanyalah kejahatan finansial biasa. Ayu mencari sesuatu yang lebih dalam, akar dari semua kebusukan ini. Pada Sabtu malam, sebuah email terenkripsi masuk. Subjeknya, laporan awal akuisisi historis PT Jaya Makmur. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Inilah yang ia tunggu. Ia menuang segelas air putih, duduk dengan nyaman di kursinya, dan mulai membaca dokumen setebal ratusan halaman itu. Isinya pada dengan bahasa hukum dan jargon korporat. Tetapi bagi Ayu, membaca dokumen seperti ini sama alaminya seperti bernapas. Ia melahap setiap klausul, setiap catatan kaki, setiap lampiran transaksi. Laporan itu melukiskan sebuah cerita yang dingin dan kejam. 20 tahun yang lalu, PT Jaya Makmur didirikan oleh dua sahabat, Adi Jaya, ayahnya, seorang visioner jenius yang menjadi otak di balik inovasi perusahaan, dan Sasmito, seorang administrator ulung yang pandai berjejaring dan mengelola operasional. Ayahnya memegang 60% saham, sementara Sasmito 40%. Semuanya berjalan lancar hingga ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal yang fatal dalam perjalanan bisnis. Setelah kematian ayahnya, ibunya yang sedang berduka dan tidak mengerti seluk-beluk bisnis, menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Pak Sasmito, orang yang ia anggap sebagai sahabat suaminya. Laporan itu menunjukkan bagaimana Sasmito, dengan dalih, menyelamatkan perusahaan dari krisis kepemimpinan, melakukan serangkaian manuver korporat yang licik. Ia menerbitkan saham baru yang secara drastis mendilusi kepemilikan saham milik keluarga Adi Jaya. Ia menggunakan dana perusahaan untuk membeli kembali saham-saham tersebut melalui perusahaan cangkang miliknya, secara efektif mencuri kepemilikan mayoritas dengan uang perusahaan itu sendiri. Dalam waktu kurang dari setahun, kepemilikan saham keluarga Adi Jaya yang tadinya 60% menyusut menjadi kurang dari 5%, nilai yang tidak signifikan. Ibunya, yang kebingungan dengan dokumen-dokumen rumit yang disodorkan kepadanya, akhirnya menjual sisa saham itu dengan harga murah, hanya untuk bisa pergi dari kota dan memulai hidup baru dengan putrinya yang masih kecil. Ayu menutup dokumen digital itu, matanya terasa panas. Jadi, semua kemewahan yang dipamerkan Ibu Nurma, semua kesombongan Pak Sasmito, semua fasilitas yang dinikmati Yusuf, semuanya dibangun di atas pengkhianatan terhadap ayahnya. Mereka bukan hanya menghinanya sebagai menantu, mereka telah merampok warisannya, meludahi makam ayahnya, dan menertawakan penderitaan ibunya. Amarah yang dingin dan membara memenuhi setiap sel tubuhnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Kecelakaan ayahnya. Laporan resmi polisi saat itu menyimpulkannya sebagai kecelakaan murni, akibat ban pecah di kecepatan tinggi. Tetapi sekarang, dengan motif sebesar ini,
Ayu tidak lagi percaya pada kebetulan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju sebuah dinding polos di ruang kerjanya. Dengan menekan sebuah panel tersembunyi, sebagian dinding itu bergeser tanpa suara, menampakkan sebuah brankas baja raksasa yang tertanam di dalamnya. Ia memindai sidik jari dan retinanya, dan pintu brankas yang tebal itu pun terbuka. Brankas itu tidak berisi tumpukan uang atau emas batangan. Isinya jauh lebih berharga, kenangan. Hanya ada beberapa kotak berisi barang-barang pribadi milik orang tuanya, benda-benda yang berhasil diselamatkan oleh ibunya sebelum mereka pergi. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya, tersimpan album foto tua, beberapa pucuk surat, dan sebuah buku harian bersampul kulit milik ayahnya. Ia mengambil album foto itu terlebih dahulu. Halaman demi halaman ia buka, melihat wajah ayah dan ibunya yang tersenyum bahagia. Lalu, ia berhenti pada sebuah foto yang sudah agak kusam. Foto itu menunjukkan dua orang pemuda yang berdiri di depan sebuah lahan kosong, saling merangkul bahu dengan senyum penuh harapan. Yang satu adalah ayahnya, Adijaya, dengan tatapan mata seorang pemimpi. Yang satu lagi adalah Sasmito, versi muda dari ayah mertuanya, dengan senyum yang lebih penuh perhitungan. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan ayahnya yang rapi. Awal dari mimpi kita bersama, Sasmito. Semoga kau jaga amanah ini. Amanah. Kata itu terasa seperti belati yang menusuk jantung Ayu. Pengkhianat itu tidak hanya merampok, ia juga telah merusak sebuah kepercayaan suci antara dua sahabat. Dengan tangan gemetar, Ayu meletakkan foto itu dan mengambil buku harian ayahnya. Ibunya pernah berkata bahwa ayahnya selalu mencatat semua ide dan pemikirannya di buku itu. Ia mulai membaca entry-entry terakhir, beberapa minggu sebelum kecelakaan itu terjadi. Sebagian besar isinya adalah tentang strategi bisnis dan ide-ide inovatif. Namun, saat semakin mendekati tanggal kecelakaan, nada tulisan ayahnya mulai berubah. Ada keresahan yang tersirat. 15 Oktober. Rapat dengan Sasmito hari ini terasa aneh. Aku mengusulkan ekspansi baru yang berisiko tapi berpotensi keuntungan besar. Biasanya dia akan mendukung, tapi kali ini dia menentang keras. Alasannya tentang stabilitas keuangan terdengar dibuat-buat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. 21 Oktober. Aku menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan kuartal ini. Ada beberapa transaksi besar ke rekening pemasok yang tidak kukenali. Sasmito bilang itu hanya prosedur rutin untuk mengamankan bahan baku, tapi instingku mengatakan ada yang salah. Aku akan meminta auditor independen untuk memeriksanya diam-diam. 28 Oktober. Dugaanku benar. Auditor menemukan aliran dana yang mencurigakan. Sebagian besar uang perusahaan dialihkan ke perusahaan-perusahaan cangkang yang, setelah ditelusuri, ternyata dimiliki secara tidak langsung oleh Sasmito sendiri. Dia telah mencuri dari perusahaan kita, dari mimpi kita. Aku tidak percaya ini. Sahabatku sendiri, besok aku akan menemuinya. Aku akan memberinya dua pilihan. Akui semuanya dan kembalikan uangnya, atau aku akan membawanya ke jalur hukum. Entry terakhir itu tertanggal 1 hari sebelum mobil ayahnya ditemukan hancur di dasar jurang. Ayu membeku. Buku harian itu jatuh dari tangannya. Semuanya menjadi jelas sekarang. Itu bukan kecelakaan. Ayahnya dibunuh. Ia dibunuh karena telah menemukan kejahatan sahabatnya sendiri. Sasmito tidak hanya mencuri perusahaan setelah ayahnya meninggal. Ia menyebabkan kematian ayahnya untuk bisa mencuri perusahaan itu. Getaran hebat menjalari tubuhnya, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mencapai titik puncaknya. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam atas penghinaan pribadi. Ini bukan lagi sekadar merebut kembali hak warisnya. Ini adalah perjuangan untuk keadilan atas nyawa ayahnya. Ia membungkuk, mengambil foto kusam ayah dan pengkhianatnya itu. Ia menatap wajah muda Pak Sasmito yang tersenyum licik, lalu beralih menatap wajah ayahnya yang penuh kepercayaan. Air mata akhirnya menetes dari matanya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata sumpah. Sumpah bahwa keadilan akan ditegakkan. Jadi ini bukan hanya soal penghinaan, ayah, bisiknya pada foto di tangannya, suaranya serak karena emosi yang tertahan. Ini soal pengkhianatan, dan mungkin pembunuhan. Ia meletakkan kembali semua barang itu ke dalam brankas dengan hati-hati. Ketika ia menutup pintu brankas yang tebal itu, ia merasa seolah sedang menutup sebuah babak dalam hidupnya. Babak kesabaran, kesederhanaan, dan kepura-puraan telah berakhir. Babak yang baru akan menjadi babak pembalasan yang dingin, kejam, dan tanpa ampun. Hari Senin tiba bukan dengan fajar yang cerah, melainkan dengan langit kelabu yang seolah ikut berduka atas nasib keluarga Sasmito. Badai yang telah disiapkan Ayu akhirnya tiba,
Bukan dalam bentuk hujan dan angin, melainkan dalam bentuk notifikasi digital dan surat resmi yang menghancurkan. Petir pertama menyambar tepat pada pukul 8 pagi, saat aktivitas perbankan dimulai. Di meja makan yang terasa sangat besar dan kosong, keluarga Sasmito sedang mencoba sarapan dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, ponsel Ibu Nurma bergetar. Sebuah pesan singkat dari bank. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi pesan serupa masuk ke ponsel Pak Sasmito, lalu ke ponsel Yusuf. Dengan perasaan tidak enak, Yusuf membuka pesannya. Matanya membelalak. "Rekeningku," dibekukan, bisiknya dengan suara tercekat. Pak Sasmito dan Ibu Nurma buru-buru memeriksa ponsel mereka. Notifikasi yang sama. Akses ke semua produk perbankan Anda, termasuk rekening tabungan, deposito, dan kartu kredit, telah dibekukan sementara atas permintaan otoritas terkait untuk investigasi dugaan aktivitas pencucian uang. Pencucian uang? Ini gila, teriak Ibu Nurma, wajahnya pucat pasi. Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pak Sasmito tidak berkata apa-apa. Sebagai seorang pebisnis, ia tahu persis apa arti tuduhan itu. Itu adalah cara paling cepat dan legal untuk melumpuhkan seseorang secara finansial. Tanpa akses ke rekening mereka tidak punya apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa membeli bensin atau membayar tagihan listrik. Kekayaan mereka yang tadinya terasa begitu nyata, kini hanyalah angka-angka tak berguna di layar yang tidak bisa mereka sentuh. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda. Petir kedua menyambar 1 jam kemudian, di dunia profesional mereka. Yusuf, yang masih linglung namun tetap memaksakan diri berangkat kerja, tiba di lobi kantornya. Ketika ia menempelkan kartu aksesnya di gerbang putar, lampu merah menyala dan alarm berbunyi pelan. Akses ditolak. Sebelum ia sempat bertanya, 2 orang petugas keamanan yang berbadan tegap menghampirinya, diikuti oleh seorang manajer HRD yang membawa sebuah kotak kardus. "Selamat pagi, Pak Yusuf," sapa manajer HRD itu dengan nada formal yang dingin. "Atas nama perusahaan, kami memberhentikan Anda secara tidak hormat terhitung sejak hari ini. Ini surat pemecatan Anda, dan ini barang-barang pribadi Anda dari meja kerja Anda. Mohon untuk segera meninggalkan area perusahaan." Yusuf berdiri mematung, tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Dipecat? Di lobi? Di depan puluhan karyawan lain yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan ingin tahu? Ini adalah puncak penghinaan. Ia mencoba membantah, meminta penjelasan, tetapi para petugas keamanan itu dengan sopan namun tegas mengadangnya. Surat pemecatan itu menyebutkan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan terkait pemalsuan laporan keuangan dan penggelapan dana. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan langkah gontai dan wajah memerah karena malu, ia diantar keluar dari gedung tempat ia membangun karirnya, membawa sebuah kotak berisi kenangan yang kini terasa tidak ada harganya. Di lantai atas, ayahnya, Pak Sasmito, mengalami eksekusi yang lebih senyap namun tidak kalah brutal. Ia tidak dipecat. Ia dibersihkan. Saat ia masuk ke ruang kerjanya, ia menemukan 2 orang pria asing berjas sudah menunggunya. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim hukum transisi dari perusahaan induk. Tanpa basa-basi, mereka menyodorkan sebuah map tebal di atas mejanya. Isinya adalah bukti-bukti tak terbantahkan dari praktik korupsinya selama bertahun-tahun, lengkap dengan salinan laporan auditor yang ditemukan oleh ayah Ayu puluhan tahun yang lalu, yang entah bagaimana bisa kembali muncul. "Kami memberi Anda 2 pilihan, Pak Sasmito," kata pengacara itu dengan tenang. "Pilihan pertama, Anda menandatangani surat pengunduran diri sukarela ini, efektif segera, beserta perjanjian kerahasiaan yang sangat mengikat. Anda akan pergi dengan tenang, meskipun tanpa pesangon. Pilihan kedua, kami akan menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwajib pagi ini juga dan perusahaan akan menuntut Anda secara pidana dan perdata. Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara, dan semua aset pribadi Anda yang tersisa akan disita." Pak Sasmito menatap tumpukan bukti itu, lalu menatap wajah-wajah dingin di hadapannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia telah diskakmat. Dengan tangan yang lebih berat dari timah, ia mengambil pulpen dan menandatangani surat-surat itu. Dalam 5 menit, 20 tahun kekuasaannya di PT Jaya Makmur berakhir sudah. Ia diminta untuk meninggalkan kantor saat itu juga, hanya boleh membawa barang-barang pribadinya di bawah pengawasan. Saat ia berjalan keluar melewati lorong yang dulu terasa seperti miliknya, ia merasa semua mata menatapnya, meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Sore itu, keluarga Sasmito berkumpul kembali di rumah mewah mereka yang kini terasa seperti penjara. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada status. Hanya ada keheningan yang dipenuhi oleh isak tangis Ibu Nurma dan tatapan kosong Pak Sasmito. "Yusuf,"
yang merasa paling bertanggung jawab namun paling tidak mengerti, berjalan mondar-mandir dengan putus asa. Di tengah keputusasaan itulah, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ayu, istrinya. Meskipun ia telah pergi, secara hukum ia masih istrinya. Ia teringat Ayu pernah bercerita bahwa orang tuanya meninggalkan sedikit warisan untuknya. Mungkin tidak banyak, tetapi di saat seperti ini, sedikit pun akan sangat berarti. Dalam benaknya yang naif, ia masih melihat Ayu sebagai gadis sederhana yang baik hati dan mungkin masih mencintainya. Ia lupa pada penghinaan ibunya, lupa pada pengkhianatannya sendiri. Yang ia ingat hanyalah bahwa Ayu mungkin satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor Ayu dan meneleponnya. Setelah beberapa dering yang terasa seperti keabadian, telepon itu diangkat. Halo, suara Ayu terdengar tenang, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi di dunia. Ayu, ini aku, Yusuf, katanya dengan suara serak. Ayu, tolong, kami dalam masalah besar. Aku dipecat, rekening kami semua dibekukan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon, kembalilah. Maafkan aku, maafkan ibu. Tolong kami, Yu. Ia berhenti sejenak, menelan ludahnya yang terasa pahit. Aku tahu kamu punya sedikit uang warisan dari orang tuamu. Mungkin kita bisa pakai itu dulu untuk bertahan hidup? Aku janji akan menggantinya nanti kalau semua sudah membaik. Ada jeda hening di seberang telepon. Yusuf menahan napas, berharap akan mendengar jawaban penuh simpati. Namun, jawaban yang datang membuatnya merinding. Suara Ayu tetap tenang, tetapi ada nada ironi yang sangat tajam di dalamnya. Warisan orang tuaku? Ulang Ayu pelan, seolah sedang mencerna kata-kata itu. Oh, tentu, aku akan menggunakannya dengan sangat baik. Ada jeda singkat sebelum Ayu melanjutkan kalimatnya dengan penekanan yang dingin dan mematikan. Kau akan lihat seberapa besar nilainya. Klik. Telepon ditutup. Yusuf menatap ponsel di tangannya dengan tatapan kosong. Jawaban Ayu terasa sangat aneh. Bukan penolakan, tetapi juga bukan persetujuan. Kalimat itu menggantung di udara, penuh dengan makna tersembunyi yang tidak bisa ia pahami. Namun, satu hal yang ia yakini, nada suara Ayu barusan bukanlah nada suara wanita yang akan datang menolong. Itu adalah nada suara seorang hakim yang baru saja selesai membacakan putusan. Dan entah kenapa, ia merasa sangat ketakutan. Hari-hari setelah petir finansial itu menyambar terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang lambat dan menyiksa. Rumah mewah keluarga Sasmito yang dulu selalu ramai dengan tawa angkuh dan denting gelas kristal, kini diselimuti keheningan yang pekat dan menyesakan. Listrik di sebagian besar rumah dipadamkan untuk menghemat sisa-sisa pembayaran terakhir, meninggalkan lorong-lorong megah dalam kegelapan yang temaram. Para asisten rumah tangga dan tukang kebun telah pergi satu persatu setelah gaji mereka tak terbayarkan, membiarkan debu mulai melapisi perabotan mahal dan rumput di taman tumbuh tak terawat. Istana mereka perlahan berubah menjadi museum kegagalan. Ibu Nurma adalah yang paling menderita dalam kenyataan baru ini. Wanita yang seumur hidupnya hanya tahu memberi perintah, kini harus berhadapan dengan tugas-tugas rumah tangga yang paling mendasar. Percobaan pertamanya memasak nasi di dapur canggihnya berakhir dengan kepulan asap hitam dan panci yang hangus. Ia menangis histeris, bukan karena kegagalannya, tetapi karena penghinaan harus melakukan pekerjaan yang ia anggap hanya pantas untuk para pembantu. Ia meratapi tas-tas desainer dan perhiasan berliannya yang kini tak lebih dari pajangan tak berguna, tak bisa ditukar bahkan hanya untuk membeli sebungkus roti. Pak Sasmito menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di ruang kerja yang gelap. Ia berulang kali mencoba menghubungi koneksi-koneksinya, teman-teman lamanya, para pejabat yang dulu sering ia jamu makan malam. Namun, semua usahanya sia-sia. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Dunia yang dulu memujanya kini telah membuang mukanya. Ia adalah bangkai kapal karam yang dihindari oleh semua orang. Ia tahu ini bukan lagi masalah bisnis. Kekuatan yang menghancurkannya begitu presisi dan kejam, seolah memiliki dendam pribadi. Tapi siapa? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Membuatnya tidak bisa tidur, merampas sisa-sisa kewarasannya. Yusuf menjadi tulang punggung keluarga yang patah. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa, tidak ada kantor untuk dituju, tidak ada tujuan hidup. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengirimkan lamaran pekerjaan secara online, sebuah tindakan sia-sia karena berita pemecatannya yang tidak hormat sudah menyebar di kalangan industri. Namanya telah masuk daftar hitam. Bayangan percakapan terakhirnya dengan Ayu terus terngiang di telinganya. Kau akan lihat seberapa besar nilainya. Kalimat itu terasa seperti teka-teki yang menakutkan, sebuah ramalan yang ia tidak mengerti namun ia takuti. Di tengah suasana putus asa itulah,
sebuah mobil kurir berhenti di depan gerbang mereka yang kusam. Seorang kurir berseragam turun, membawa 3 buah amplop tebal berwarna krem yang tampak sangat resmi. Masing-masing amplop ditujukan kepada Bapak Sasmito, Ibu Nurma Sasmito, dan Bapak Yusuf. Dengan tangan gemetar, mereka membuka amplop itu bersama-sama di ruang tamu yang temaram. Isinya adalah surat panggilan, bukan undangan. Kertasnya tebal dan berkualitas tinggi, dengan kop surat dari sebuah perusahaan induk yang berbasis di Zurich, Swiss. Bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum yang kaku dan formal, memerintahkan kehadiran mereka pada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Jaya Makmur yang akan diselenggarakan pada hari Senin minggu depan di kantor pusat holding di Jakarta. Kehadiran mereka bersifat wajib. Jantung mereka berdebar kencang saat membaca agenda rapat yang terlampir. Poin-poin agenda itu seolah menjadi daftar dosa-dosa mereka yang akan dibacakan di depan umum. Namun, mata mereka semua tertuju pada satu kalimat pembuka yang menjelaskan alasan diadakannya rapat tersebut, sebuah kalimat yang akan mengubah segalanya. Rapat umum pemegang saham luar biasa ini diselenggarakan atas permintaan pemegang saham pengendali mayoritas, Ayu Lestari Putri. Keheningan melanda ruangan itu, lebih pekat dari sebelumnya. Mereka membaca nama itu berulang kali, mengejanya dalam hati, seolah mencoba mencari kesalahan cetak. Ayu Lestari Putri, desis Ibu Nurma, memecah kesunyian. Matanya menyipit dengan pandangan tak percaya bercampur cemoohan. Hah? Perempuan itu? Punya apa dia? Jangan konyol. Ini pasti akal-akalan orang lain untuk menjebak kita. Mungkin dia dibayar orang untuk memakai namanya. Baginya, kemungkinan Ayu memiliki kekuatan sebesar itu adalah sebuah kemustahilan kosmik, sebuah lelucon yang tidak lucu. Logikanya yang arogan menolak untuk menerima kenyataan yang bisa meruntuhkan seluruh pandangan dunianya. Yusuf menatap kertas di tangannya dengan tatapan kosong. Dunianya berputar. Tapi, itu kan nama lengkap Ayu, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungkan sosok Ayu yang ia kenal, wanita pendiam yang menunduk saat dimarahi ibunya, yang tampak bahagia hanya dengan makan bakso di pinggir jalan, dengan sosok pemilik saham mayoritas sebuah perusahaan raksasa. Kedua gambaran itu tidak bisa menyatu, seperti minyak dan air. Ini tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan nama. Iya, pasti orang lain yang namanya sama persis. Katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, karena alternatif kebenarannya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Hanya Pak Sasmito yang reaksinya berbeda. Ia tidak berteriak atau menyangkal. Ia hanya terduduk diam, wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Tidak seperti istri dan anaknya yang dibutakan oleh kesombongan dan kebodohan, pikiran Pak Sasmito yang licik dan penuh perhitungan mulai bekerja, menghubungkan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini tercecer. Sebuah ingatan samar muncul dari kedalaman memorinya. Ingatan puluhan tahun lalu, saat ia dan Adijaya sedang merayakan kelahiran putri pertama sahabatnya itu. Adijaya, dengan mata berbinar penuh kebahagiaan, berkata, "Aku menamainya Ayu Lestari Putri. Semoga hidupnya selalu ayu dan lestari." Ingatan itu menghantamnya seperti palu godam. Putri Adijaya. Ayu. Ia lalu teringat betapa sedikitnya yang ia ketahui tentang latar belakang menantunya. Ayu selalu mengatakan ia yatim piatu dan berasal dari kota kecil. Mereka tidak pernah repot-repot untuk memeriksa kebenarannya, karena mereka memang tidak peduli. Mereka menganggapnya tidak penting. Ia teringat pada ketenangan Ayu yang ganjil saat ia berjalan keluar dari rumah mereka malam itu. Bukan ketenangan seorang wanita yang terluka, melainkan ketenangan seorang jenderal yang baru saja menyatakan perang. Dan terakhir, ia teringat agenda rapat itu, tinjauan ulang akuisisi historis. Semuanya terhubung. Ini bukan kebetulan. Ini bukan serangan dari rival bisnis. Ini adalah balas dendam yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Balas dendam dari putri sahabat yang telah ia hianati. Kita salah menilainya, bisik Pak Sasmito, suaranya serak. Kita semua salah besar. Ibu Nurma dan Yusuf menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, Pak? Tanya Yusuf. Pak Sasmito menatap kosong ke depan, matanya melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Hantu masa lalunya yang kini telah menjelma dalam wujud menantunya sendiri. Dia bukan seperti yang kita kira. Dia adalah Putri Adijaya. Meski masih diliputi kebingungan dan penyangkalan, secercah harapan palsu muncul di benak mereka. Jika benar Ayu yang berada di balik semua ini, mungkin mereka masih bisa diselamatkan. Mungkin mereka bisa menggunakan hubungan pernikahan Yusuf untuk memohon belas kasihan. Mereka memutuskan untuk datang ke rapat itu, berpegang pada harapan tipis bahwa mereka akan menghadapi seorang wanita yang bisa mereka bujuk, bukan seorang ratu yang akan menjatuhkan hukuman mati.
Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pintu untuk belas kasihan sudah tertutup rapat, sejak malam mereka menghancurkan hatinya di meja makan. Gedung pencakar langit tempat kantor pusat holding berada menjulang ke awan, sebuah monumen kaca dan baja yang seolah menusuk langit Jakarta. Bagi keluarga Sasmito, gedung itu terasa seperti tiang gantungan. Perjalanan mereka menuju ke sana dipenuhi keheningan yang tegang. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa, sebuah upaya menyedihkan untuk mempertahankan sisa-sisa martabat yang hampir tidak ada lagi. Wajah Pak Sasmito tampak kuyu dan menua, Ibu Nurma terlihat gugup dengan riasan yang sedikit berantakan, dan Yusuf tampak seperti orang linglung yang berjalan menuju takdirnya yang tidak diketahui. Begitu masuk ke lobi yang menyerupai lobi Hotel Bintang 7, mereka langsung merasakan atmosfer intimidasi. Mereka diperlakukan dengan formalitas yang dingin oleh resepsionis, nama mereka dicocokkan dalam daftar, dan mereka diberi kartu akses tamu sebelum diantar oleh seorang staf menuju lift khusus ke lantai paling atas, tempat ruang dewan direksi berada. Ruang rapat itu sendiri adalah sebuah mahakarya desain korporat yang bertujuan untuk membuat siapapun merasa kecil. Sebuah meja kayu mahoni raksasa yang dipernis mengkilap mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam yang tampak seperti singgasana. Di satu sisi, dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler, menempatkan siapapun yang duduk di sana seolah berada di puncak dunia. Anggota dewan direksi lainnya dan beberapa petinggi perusahaan sudah duduk di tempat mereka, wajah mereka serius dan tegang. Ketika keluarga Sasmito masuk, semua percakapan berhenti. Mereka menjadi pusat perhatian, namun tidak ada satupun yang menyapa. Tatapan mereka adalah campuran antara rasa kasihan, ingin tahu, dan sedikit kelegaan karena bukan mereka yang berada di posisi keluarga Sasmito. Mereka diarahkan untuk duduk di beberapa kursi tambahan yang diletakkan di sudut ruangan, jauh dari meja utama, semakin mempertegas status mereka sebagai pesakitan, bukan lagi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tepat pada pukul 10 pagi, pintu utama di ujung ruangan yang terbuat dari kayu jati solid setinggi 3 meter itu terbuka tanpa suara. Semua orang di dalam ruangan refleks menegakkan punggung mereka. Dan kemudian, ia masuk. Itu adalah Ayu. Tetapi pada saat yang sama, itu bukanlah Ayu yang pernah mereka kenal. Transformasinya begitu total dan mengejutkan hingga napas semua orang seolah tertahan. Ia tidak lagi mengenakan daster sederhana atau gaun murah. Ia mengenakan setelan celana berwarna putih gading yang dipesan khusus, potongannya tajam dan sempurna membungkus siluet tubuhnya yang ramping. Sebuah kalung mutiara simpel namun elegan melingkar di lehernya, dan jam tangan mewah bertatahkan berlian melingkari pergelangan tangannya. Rambutnya yang biasanya hanya diikat seadanya, kini ditata dalam sanggul modern yang rapi dan profesional. Riasan wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan sorot matanya yang kini tajam seperti elang. Ia tidak berjalan, ia meluncur. Setiap langkahnya memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang mutlak. Di belakangnya, berjalan mengiringi sebuah tim yang terdiri dari 4 orang pengacara berpenampilan garang, semuanya membawa tas kerja kulit yang tampak berat. Ia berjalan lurus menyusuri sisi meja rapat yang panjang, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya lurus menatap kursi utama di kepala meja yang masih kosong. Para anggota dewan direksi, pria-pria tua yang biasanya angkuh, serempak berdiri dari kursi mereka sebagai tanda hormat saat ia lewat. Dari sudut ruangan, keluarga Sasmito menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ibu Nurma menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Yusuf merasakan kakinya lemas, seolah semua tulang di tubuhnya berubah menjadi jeli. Ini adalah wanita yang sama yang dulu memasak untuknya, yang ia anggap tidak tahu apa-apa tentang dunia. Pak Sasmito hanya bisa menunduk. Jantungnya berdebar kencang. Ketakutan terburuknya kini berdiri di hadapannya, jauh lebih mengintimidasi daripada yang pernah ia bayangkan. Ayu tiba di kursi utama. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri sejenak, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapannya berhenti sepersekian detik lebih lama saat melewati sudut tempat keluarga Sasmito duduk, sebelum akhirnya menatap lurus ke depan. "Selamat pagi." Suaranya terdengar melalui pengeras suara yang terpasang di meja, jernih, tenang, dan berwibawa. Suara yang sama yang dulu sering berbisik lirih di rumah mereka, kini menggema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Ruangan itu hening, semua orang menunggu. "Silakan duduk," katanya. Semua anggota dewan kembali duduk serempak. Ayu tetap berdiri. Ia menatap lurus ke depan sejenak, mengumpulkan kekuatan dari semua tahun-tahun kesabaran dan rasa sakitnya. Lalu, ia memulai. "Perkenalkan," katanya dengan jeda yang terukur. "Saya Ayu Lestari Putri." Ia berhenti, membiarkan nama itu meresap. Lalu,
Ia menjatuhkan bom pertama. Putri dari almarhum Bapak Adijaya, pendiri perusahaan ini. Terdengar beberapa tarikan napas tertahan dari para direktur senior yang masih mengingat nama Adijaya. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Ayu melanjutkan, suaranya semakin mantap. Dan sekarang, melalui perusahaan induk Adijaya Group di Zurich, saya adalah pemilik 70% saham PT Jaya Makmur. Bom kedua meledak, jauh lebih dahsyat. Keheningan di ruangan itu kini terasa memekakan telinga. Ia telah mengklaim tahtanya. Ia tidak meminta, ia menyatakan. Kemudian, ia memutar sedikit tubuhnya, matanya yang dingin akhirnya mengunci tatapannya pada 3 sosok yang duduk di sudut ruangan. Ia menatap lurus pada Pak Sasmito, lalu beralih ke Yusuf, dan terakhir ke Ibu Nurma. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya menyiratkan segalanya. Penghakiman, kemenangan, dan akhir dari sebuah era. Ia kembali menatap lurus ke depan, ke arah para anggota dewan. Mari kita mulai rapatnya dengan agenda pertama, katanya dengan nada bisnis yang tajam. Pemecatan tidak hormat Bapak Sasmito dari jajaran Dewan Direksi dan Bapak Yusuf dari jabatannya di perusahaan, berdasarkan bukti-bukti kuat atas tindakan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Pernyataan itu diucapkan dengan begitu lugas dan tanpa ampun, seolah ia hanya membacakan laporan cuaca. Pada saat itulah, pertahanan terakhir Ibu Nurma runtuh. Matanya memutih, dan tubuhnya ambruk dari kursi, jatuh pingsan ke lantai yang dingin. Kekacauan kecil pun terjadi. Beberapa staf bergegas menolong Ibu Nurma. Di tengah keributan itu, Yusuf akhirnya menemukan kembali suaranya. Didorong oleh campuran rasa kaget, tidak percaya, dan sisa-sisa perasaan yang pernah ia miliki, ia berdiri dengan goyah. Ayu, panggilnya, suaranya serak dan putus asa. Ia melangkah maju 1 langkah, seolah ingin mendekatinya. Seluruh ruangan kembali hening, semua mata kini tertuju pada interaksi pribadi yang paling canggung dan menegangkan itu. Ayu menoleh perlahan ke arahnya. Wajahnya tetap dingin seperti pualam. Tidak ada lagi jejak istri yang dulu menatapnya dengan penuh cinta. Yang ada hanyalah tatapan seorang CEO kepada bawahannya yang lancang. Panggil saya Ibu Ayu, katanya, suaranya memotong udara seperti bilah es. Direktur utama. Kata-kata itu menghantam Yusuf lebih keras daripada tamparan. Itu adalah penolakan total. Sebuah tembok tak terlihat kini telah berdiri di antara mereka, tinggi dan tak tertembus. Pernikahan mereka, masa lalu mereka, semuanya telah dihapus dalam 1 kalimat. Yusuf membeku di tempatnya, dunianya benar-benar hancur berkeping-keping, menyadari bahwa wanita yang ia sia-siakan kini adalah hakim, juri, dan algojo bagi nasibnya. Setelah Ibu Nurma yang pingsan digiring keluar ruangan oleh tim medis perusahaan untuk menenangkan diri di ruang kesehatan, suasana di dalam ruang dewan direksi kembali menjadi hening yang mematikan. Yusuf dipaksa duduk kembali di kursinya oleh tatapan tajam petugas keamanan, sementara Pak Sasmito hanya bisa menunduk pasrah, seluruh energi dan tipu muslihatnya seolah telah menguap. Para anggota dewan lainnya duduk kaku, tidak berani bergerak, menjadi saksi bisu dari sebuah pengambil alihan kekuasaan yang paling dramatis yang pernah mereka lihat. Ayu kembali ke kursinya di kepala meja. Wajahnya tetap tenang, seolah pingsannya Ibu Nurma hanyalah interupsi kecil yang tidak berarti. Ia memberi isyarat kepada salah satu pengacaranya, yang kemudian menekan sebuah tombol. Layar proyektor raksasa di belakang Ayu pun menyala. Rapat kita lanjutkan, kata Ayu, suaranya yang dingin membelah keheningan. Sebelum kita membahas masa depan perusahaan, ada beberapa hutang dari masa lalu yang harus dilunasi hari ini. Ia kemudian menatap para anggota dewan. Agenda selanjutnya hanya menyangkut keluarga Sasmito. Bagi bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Anda akan menerima pemberitahuan untuk rapat strategi selanjutnya dalam waktu dekat. Sekarang, silakan meninggalkan ruangan. Perintah itu mutlak. Tanpa sepatah kata pun, para direktur yang tadinya begitu berkuasa itu segera berdiri, mengemasi barang-barang mereka dengan cepat, dan keluar dari ruangan dengan tertib, tidak berani menatap Ayu maupun keluarga Sasmito. Kini, di dalam ruangan yang luas itu, hanya tersisa Ayu di singgasananya, tim hukumnya yang berdiri mengapitnya seperti prajurit, dan 3 anggota keluarga Sasmito di sudut pesakitan. Beberapa saat kemudian, Ibu Nurma, yang sudah siuman, diantar kembali masuk oleh seorang staf dan didudukan di kursinya. Wajahnya pucat dan matanya liar, penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Layar di belakang Ayu menampilkan sebuah diagram yang rumit. Itu adalah laporan pengeluaran Yusuf selama 3 tahun terakhir. Kita mulai dari yang paling kecil, kata Ayu, tatapannya kini terkunci pada Yusuf. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama suaminya secara langsung, namun nadanya begitu asing dan jauh. Kau,
Yusuf. Selama ini kau dan ibumu selalu mengatakan betapa beratnya beban yang kau tanggung untuk menafkahiku. Di layar, satu persatu bukti muncul. Tagihan restoran mewah pada jam kerja. Kwitansi hotel bintang 5 untuk perjalanan dinas Solo yang fiktif. Pembelian barang-barang pribadi yang diklaim sebagai biaya representasi klien. Setiap transaksi ditampilkan dengan tanggal, jumlah, dan keterangan palsu yang ditulis Yusuf. Saat aku di rumah menghitung setiap rupiah untuk belanja kebutuhan dapur, kau menggunakan uang perusahaan untuk makan siang seharga jutaan rupiah bersama teman-temanmu. Saat kau membelikanku kalung murahan untuk ulang tahunku dan ibumu mengeluh kau harus lembur seminggu. Data absensi menunjukkan kau pulang lebih awal setiap hari minggu itu untuk bermain golf. Kau mengeluh tentang beban, padahal kaulah pencuri yang sesungguhnya. Kau mencuri dari perusahaan ini. Perusahaan ayahku, kata Ayu, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam. Yusuf hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa ia sangkal. Semua bukti terpampang jelas. Kemudian, Ayu beralih pada target utamanya. Tatapannya kini sedingin es kutub, ditujukan lurus kepada Pak Sasmito. Dan sekarang, hutang yang terbesar. Layar berganti, menampilkan dokumen-dokumen legal yang rumit. Diagram alir menunjukkan bagaimana kepemilikan saham Adijaya Group menyusut drastis setelah kematian sang pendiri. Salinan akta notaris, transfer dana yang mencurigakan, semuanya ditampilkan dengan gamblang. Anda bukan hanya seorang manajer yang cakap, Pak Sasmito. Anda juga seorang perampok yang sangat cerdik, ujar Ayu. Anda memanfaatkan kepercayaan sahabat Anda sendiri. Anda memanfaatkan duka seorang janda yang tidak mengerti apa-apa. Anda merampok warisan seorang anak kecil. Anda membangun seluruh kerajaan Anda di atas kebohongan dan pengkhianatan. Pak Sasmito mengangkat kepalanya, mencoba menunjukkan sisa-sisa perlawanan. Itu semua bisnis. Aku menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan? Ayu tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Anda menyebut pencurian sebagai penyelamatan? Lalu, gambar di layar berganti lagi. Kali ini yang muncul adalah hasil pindaian dari halaman-halaman buku harian ayahnya. Tulisan tangan Adijaya yang cemas terpampang di sana, menceritakan penemuannya tentang penggelapan dana yang dilakukan Sasmito. Halaman terakhir yang ditampilkan adalah entry di mana Adijaya menulis rencananya untuk mengkonfrontasi Sasmito keesokan harinya. Ayah saya menemukan kejahatan Anda, kata Ayu, suaranya kini sedikit bergetar karena amarah yang ia tahan. Ia akan membongkar semuanya. Dan keesokan harinya, ia ditemukan tewas di dasar jurang. Sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan untuk Anda, bukan begitu, Pak Sasmito? Ia tidak menuduhnya sebagai pembunuh secara langsung. Ia tidak perlu melakukannya. Implikasinya yang mengerikan sudah menggantung di udara, mencekik semua orang yang ada di ruangan itu. Wajah Pak Sasmito berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ia ambruk di kursinya, seluruh kekuatan dan kesombongannya lenyap tak bersisa. Ia telah kalah telak. Terakhir, Ayu berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan mendekati sudut tempat mereka duduk. Ia berhenti tepat di depan Ibu Nurma, yang gemetar ketakutan melihatnya mendekat. Dan Anda, Ibu Nurma, kata Ayu, suaranya kini kembali tenang. Namun ketenangan itu justru yang paling menakutkan. Kejahatan Anda tidak tercatat di neraca keuangan atau laporan audit. Kejahatan Anda tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi kejahatan Anda tercatat di sini, Ayu menunjuk ke arah hatinya. Selama bertahun-tahun, aku menelan setiap hinaanmu. Aku diam saat kau menyebutku parasit. Aku tersenyum saat kau merendahkan keluargaku. Aku mencoba menjadi menantu yang baik, berharap suatu saat kau bisa melihatku sebagai manusia. Tapi aku salah. Orang sepertimu hanya melihat label harga, bukan hati. Aku masih ingat kata-katamu di meja makan malam itu. Kata-kata yang akhirnya membangunkanku dari mimpi bodohku. Lanjut Ayu. Kau bilang, aku ini hanya menantu miskin yang numpang hidup dan jadi beban. Benar, kan? Ibu Nurma hanya bisa terisak. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ayu kembali ke tempatnya di kepala meja. Aku sudah memegang semua bukti yang cukup untuk membuat kalian berdua, katanya sambil menunjuk Yusuf dan Pak Sasmito, menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Dan aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap. Tapi, sebuah persidangan publik akan memakan waktu dan berpotensi merusak citra perusahaan. Aku tidak suka hal-hal yang tidak efisien. Jadi, aku akan berbaik hati dan memberikan kalian satu pilihan lain.
Salah satu pengacaranya melangkah maju dan meletakkan setumpuk dokumen dan sebuah pulpen di depan Pak Sasmito. Pilihan pertama, saya serahkan semua bukti ini ke pihak berwajib saat ini juga. Pilihan kedua, kalian tanda tangani surat-surat itu. Surat itu berisi pernyataan pengalihan seluruh aset kalian yang tersisa, rumah ini, mobil, sisa dana di rekening luar negeri yang belum sempat kubekukan, sebagai ganti rugi sebagian kecil dari apa yang telah kalian curi dari keluargaku. Setelah itu, kalian menghilang dari kota ini. Pergi kemanapun kalian mau, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku selamanya. Keheningan yang total. Pilihan itu bukanlah pilihan, melainkan sebuah ultimatum. Penjara, atau kemiskinan total dan pengasingan. Pada saat itulah, Ibu Nurma melakukan hal yang tak terduga. Ia menjatuhkan dirinya dari kursi, merangkak di lantai, dan bersujud di kaki Ayu. Ia menangis meraung-raung, memeluk ujung sepatu Ayu yang mahal. Ayu, ampuni kami, Nak, ampuni Ibu, kami salah. Tolong, jangan ambil semuanya. Kami mau tinggal di mana? Kami mau makan apa? Tolong, kasihanilah kami. Ratapnya, seluruh kesombongan dan keangkuhannya luntur menjadi pemandangan yang menyedihkan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Momen di mana sang penindas berlutut di hadapan korbannya. Yusuf dan Pak Sasmito hanya bisa menatap ngeri. Ayu menatap ke bawah pada wanita yang menangis di kakinya itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya ada kelegaan dingin dari sebuah hutang yang akhirnya terbayar. Ia berjongkok perlahan, menyamakan tingginya dengan Ibu Nurma. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia mengucapkan kata-kata yang menjadi vonis terakhirnya, menggemakan kembali hinaan yang pernah ia terima. Kenapa memohon pada menantu miskin yang hanya jadi beban? Bu? Ibu Nurma membeku, tangisnya berhenti seketika. Ayu tersenyum tipis, senyum yang paling dingin dan paling mematikan. Berdirilah. Lantai ini terlalu mahal untuk kau kotori dengan air mata palsumu. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di ruang Dewan Direksi. Langit Jakarta yang dulu terasa kelabu bagi Ayu kini tampak lebih biru, udaranya terasa lebih ringan untuk dihirup. Dunia telah berubah, atau lebih tepatnya, ia telah mengubah dunianya. Di bawah kepemimpinannya, PT Jaya Makmur yang lesu dan penuh intrik telah bertransformasi. Langkah pertamanya adalah mengubah nama perusahaan kembali ke nama aslinya, nama yang mencerminkan visi pendirinya, Adi Jaya Group. Di ruang rapat yang sama tempat ia merebut kembali tahtanya, kini ia memimpin sebuah rapat strategis. Suasananya sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan dan ketakutan. Yang ada adalah energi positif, ide-ide cemerlang, dan diskusi yang terbuka. Ayu bukanlah pemimpin yang ditakuti, melainkan pemimpin yang disegani. Ia menghargai inovasi, mempromosikan karyawan berdasarkan prestasi, bukan koneksi, dan menerapkan kebijakan etika bisnis yang sangat ketat. Ia tidak hanya membersihkan perusahaan dari parasit seperti keluarga Sasmito, ia menyembuhkan budaya perusahaan dari penyakit keserakahan yang telah menggerogotinya selama 20 tahun. Adi Jaya Group tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih menguntungkan dari sebelumnya. Ia telah membuktikan bahwa bisnis yang etis adalah bisnis yang baik. Setelah rapat selesai, ia tidak langsung kembali ke ruangannya. Ia memiliki agenda lain. Ia menuju ke mobilnya dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke sebuah alamat di kawasan perumahan elit di selatan Jakarta. Itu adalah alamat yang sangat ia kenal. Saat mobilnya berhenti di depan gerbang yang dulu selalu terasa mengintimidasinya, pemandangannya sudah sangat berbeda. Rumah megah milik keluarga Sasmito, yang kini telah menjadi aset perusahaan sebagai bagian dari ganti rugi, telah ia sulap sepenuhnya. Tidak ada lagi pilar-pilar Romawi yang angkuh atau taman yang pamer. Bangunan itu kini dicat dengan warna-warna yang cerah dan hangat. Papan nama baru terpasang di depannya, Rumah Aman Lestari, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Adi Jaya. Ia berjalan masuk. Suara tawa anak-anak ini menggantikan keheningan yang dulu mencekam. Ruang tamu yang dulu dipenuhi perabotan mahal yang norak ini diubah menjadi ruang bermain yang luas dan penuh warna. Kamar-kamar tidur mewah di lantai atas kini menjadi kamar-kamar yang nyaman dan aman bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan anak-anak mereka. Di tempat ini, mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga konseling, pelatihan keterampilan, dan harapan untuk memulai hidup baru. Ayu menyusuri lorong, menyapa para penghuni dan staf dengan senyum tulus. Seorang ibu muda menghampirinya, matanya berbinar. Terima kasih, Ibu Ayu. Berkat pelatihan menjahit di sini, saya sekarang sudah bisa menerima pesanan kecil-kecilan. Saya tidak pernah menyangka bisa mandiri seperti ini. Ayu menepuk pundak wanita itu dengan lembut. Itu semua karena kerja kerasmu sendiri.
Aku hanya menyediakan tempatnya. Berada di tempat ini memberikan kedamaian yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Ia telah mengubah simbol penindasan pribadinya menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Ia mengubah racun menjadi obat. Ini adalah balas dendam terbaiknya. Bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan membangun sesuatu yang jauh lebih baik dari puing-puing masa lalunya. Dalam perjalanan kembali ke kantor, saat mobilnya berhenti di lampu merah di sebuah kawasan ruko yang padat dan agak kumuh, sebuah pemandangan di seberang jalan menarik perhatiannya. Di depan sebuah toko grosir yang ramai, 2 orang petugas kebersihan berseragam oranye sedang bekerja. Yang satu, seorang wanita parubaya, sedang menyapu trotoar yang kotor dengan gerakan lesu. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini kusam dan penuh keriput. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini ditutupi topi yang pudar. Itu adalah Ibu Nurma. Tak jauh darinya, seorang pria yang lebih muda sedang bersusah payah mengangkat karung-karung beras yang berat dari sebuah truk ke dalam toko. Tubuhnya yang dulu agak tambun kini lebih kurus, punggungnya sedikit membungkuk karena kerja keras. Wajahnya menunduk, menghindari tatapan orang-orang yang lalu lalang. Itu adalah Yusuf. Ayu menatap mereka sejenak dari balik kaca mobilnya yang gelap. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Tidak ada kebencian. Tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah kekosongan. Mereka terasa seperti orang asing dari masa lalu yang sangat jauh, tokoh dari sebuah buku yang sudah selesai ia baca. Mereka telah menerima karma mereka, bukan dari tangannya secara langsung, tetapi dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Mereka yang dulu memandang rendah pekerjaan rendahan, kini harus menjalaninya setiap hari untuk bertahan hidup. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil pun melaju, meninggalkan pemandangan itu di belakang. Ayu tidak menoleh lagi. Pikirannya sudah beralih ke agenda berikutnya, ke masa depan. Setibanya di kantor, ia berdiri sejenak di depan jendela ruangannya yang megah, menatap cakrawala kota saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Ia telah melalui badai yang paling kelam, dan kini ia berdiri tegak di tengah fajar yang baru. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia adalah Ayu Lestari Putri, putri dari Adijaya, seorang pemimpin, seorang filantropis, dan seorang penyintas. Ia telah mendapatkan kembali semua yang telah dicuri darinya, dan dalam prosesnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dendamnya telah terbalaskan, hutang masa lalu telah lunas. Kini, ia bebas. Bebas untuk membangun warisannya sendiri, bukan di atas puing-puing dendam, tetapi di atas fondasi harapan, keadilan, dan kekuatan. Dan di bawah langit senja itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh dengan janji akan hari esok yang cerah.